Ketika saya di tengah-tengah terjepit itu, saya cerita satu pengalaman. Saya buka lapak di gereja tadi saya bilang. Nah penghasilan itu gak banyak, untung cuma $50 saudara. Saya masukin ke amplop, saya taruh di tas saya. Itu uang saya makan 1 minggu. Kemudian tiba-tiba ketika ibadah terakhir, ibadah ketiga, pas kantong persembahan dijalanin. Tiba-tiba kayak Tuhan tuh ngomong sama saya gini, Henny cemplungin tuh $50. Saya nangis saudara. Saya bilang Tuhan gak salah. Ini uang makan saya seminggu. Kalau saya cemplungin tuh saya makan apa gitu. Tapi Tuhan bilang cemplungin. Saya masukin saudara. Saya percaya Tuhan. Kemudian setelah ibadah selesai, saya jualan buka lapak. Tau gak ngenesnya apa? Sampai tua gini gue masih harus buka lapak di gereja-gereja. Tapi bedanya dulu gue buka lapak di gereja buat gue makan. Sekarang buat ngasih makan 5.100 anak di Indonesia. Amin. Nah lanjut lagi, saya lari jualan dong setelah ibadah selesai buka lapak. Tahu gak saudara, lagi jualan sibuk-sibuk, teman-teman tuh baik loh. Mereka mau nolongin saya, mereka selalu beli makanan di saya, mereka gak makan ke food court. Dan ketika saya jualan, tiba-tiba ada yang datang ke saya tuh bawa amplop putih, tulisannya from Jesus. Teman saya bilang gini, Hen tadi ada orang ngasih lu amplop, terus dia pergi. Terus saya baca, to Henny from Jesus. Saya buka, tau gak di dalamnya saudara, ada 1 lembar $100. Jadi instead of punya uang $50 buat makan minggu itu, Tuhan kasih saya $100 buat makan minggu itu. Luar biasa banget Tuhan. Amin. Jadi saya ngalamin Tuhan gitu. Masalah dalam hidup kita itu ternyata tujuannya satu, supaya kita tuh ngalamin Tuhan. Bahwa dia tuh real dalam hidup kita. Saya dari umur 10 tuh ditinggalin orang tua ya. Orang tua saya bercerai dan porak-poranda lah. Saya punya Koko, diadopsi sama Apak, pergi ke Sydney tahun 93. Adik saya gak ada yang ngurus, saya juga gak ada yang ngurus. Nah besar tanpa orang tua, tanpa kasih sayang. Saya timbul rasa penolakan diri yang sangat besar. Kadang-kadang masih ada dikit sampai sekarang ya. Penolakan dirinya tuh gini. Orang tua yang kita paling harapin untuk sayang sama kita aja, gak sayang sama kita gitu loh. Ninggalin kita. Jadi rasa penolakan tuh besar banget gitu. Jadi kalau saya di sekolah tuh saya sendiri, saya menyendiri, selalu menyendiri, nggak banyak ngomong, selalu sendirian. Kalau cewek kan biasanya ke toilet aja ngajak-ngajak, ke toilet yuk gitu. Makan bakso yuk gitu. Saya tuh enggak. Saya tuh sendiri, ke toilet sendiri, ke kantin sendiri. Bukannya sombong, saya ngerasa nggak ada yang suka sama saya. Jadi karena rasa penolakan yang besar, kayak kita ngumpul-ngumpul gitu aja saya bisa ngerasa kayaknya dia gak suka deh sama saya. Jadi tiba-tiba ada rasa itu gitu. Kayaknya pada gak suka deh sama saya, gue hitam gini gitu kan. Kayak pada gak suka, jadi ada rasa seperti itu. Nah ketika saya dibawa ke gereja sama teman-teman sekelas saya, salah satunya Jojo loh. Dia bawa saya ke youth, makanya cari pacar yang bener ya. Dia bawa saya ke youth. Nah mereka tuh doa pengerja di lantai, mereka doa, mereka bahasa lidah, mereka doa lah lama banget nyanyi-nyanyi gitu. Nah saya kan belum kenal Tuhan. Saya duduk di kursi sendirian, gak ada yang nemenin, gak ada yang tumpangin tangan, gak ada yang doain, gak ada yang injilin. Tiba-tiba saya nangis terus, Tuhan kayak ngingetin semua dosa yang saya udah buat sejak remaja. Gak ada yang tahu loh kalau hidup saya tuh porak-poranda. Karena gak ada orang tua kan, saya besar itu liar banget gitu. Pacar banyak banget gitu. Wow, gak keren. Menderita, karena haus kasih sayang. Dan gak ada yang tahu kan, saya diam. Tapi ternyata Tuhan tahu. Saya nangis gitu. Terus besokannya itu kan hari Sabtu, hari Senin saya ke sekolah. Tiba-tiba aja ada ayat firman Tuhan yang Tuhan bisikin ke saya. Bayangin saya kan belum kenal Tuhan, belum tahu firman Tuhan. Tahu-tahu firman Tuhan tuh bilang gini. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tahu gak guys, di kelas tuh gue nangis sejadi-jadinya. Berasa saya dicintai, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Saya gak bisa punya pertolongan dari mana-mana selain dari Tuhan. Hari ini saya gak tahu apa masalah kalian. Mungkin kalian terjepit. Dengar, pakailah momen ini untuk ketemu Tuhan. Jangan lari sama siapa-siapa.
Bilang sama Tuhan, aku ingin mengalami Engkau. Izinkan aku ketemu Tuhan. Pertolonganku ialah Tuhan. Mazmur 121 ayat 2 bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Berapa banyak saudara yang butuh Tuhan siang hari ini, angkat tangan. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Supaya kita mengalami Dia dalam hidup kita. Saya mau bilang bahwa itu adalah pengalaman paling berharga yang membuat semua harga yang kita harus bayar menjadi tidak berarti dibandingkan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau saya harus ulang hidup saya lagi, saya mau bilang gini, gue mau ulangin lagi. Papa mama tinggalin saya aja gak apa-apa. Just for one thing, saya mau ketemu Tuhan. Dalam hidup kita gak tahu masalah apa yang Anda hadapi, tapi one way or another, Tuhan mau kamu sama Tuhan. Banyak kita yang Kristen dari lahir. Kita jadi Kristen karena orang tua Kristen. Kita ke sekolah minggu karena dipaksa. Ini untuk orang-orang tua, dengar saya. Jangan kontrol hidup anak-anakmu. Izinkan mereka mengalami Tuhan. Sekolah minggu jangan asal-asal cerita Daud dan Goliat aja. Satu hal yang Anda harus doakan adalah setiap anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ngubah hidup kita hanya perjumpaan dengan Dia. Amin. Makanya tiap hari cari Tuhan. Gak bisa cuma setahun sekali, seminggu sekali, gak bisa. Kita butuh Tuhan setiap hari. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan